Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita masih bisa hidup sampai saat ini. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin dunia wal akhirat insyaallah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang K3 sebagaimana tugas yang diberikan oleh Ibu Mulyati Yantahin STMT. Saya dari kelompok 3 bersama dengan Muhammad Ilham Aksal akan menerangkan materi tentang K3 beserta contoh kasusnya. Untuk yang pertama yaitu pengertian K3. Beberapa pengertian K3 menurut filosofi Mangkunagara. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dari manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. K3 menurut keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Pengertian atau definisi K3 menurut OHAS adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja tersebut. Adapun menurut Matis dan Jackson, pengertian K3 adalah kegiatan untuk menjamin terwujudnya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindarkan dari gangguan fisik dan mental, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, serta memberikan bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan. Menurut Hadiningrum, K3 adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami kecelakaan. Adapun tujuan K3, secara umum adanya kewajiban untuk menyelenggarakan K3 di dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas di tempat kerja, serta melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Di samping itu, pelaksanaan K3 juga memiliki beberapa tujuan khusus seperti poin-poin di bawah ini: mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, baik itu dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan, atau penularan, meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan dalam perlindungan terhadap para pekerja, baik selama ataupun setelah masa kerja, membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja, menciptakan sistem kerja yang aman, memastikan bahwa kondisi alat kerja aman, nyaman, dan layak digunakan, mencegah kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja, melakukan pengendalian terhadap risiko-risiko yang ada di lingkungan kerja, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan kerja dan lingkungan sekitarnya. Adapun fungsinya yang pertama adalah sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai risiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Kedua, sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Sebagai pedoman
Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dalam program pengendalian bahaya. Selanjutnya, sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan darurat lainnya. Solusi ketiga atau tips mengurangi kecelakaan kerja di area pabrik yang sangat dianjurkan untuk Anda lakukan saat bekerja. Yang pertama, mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan. Kenali tempat kerja Anda. Ketiga, jangan meremehkan bahaya. Keempat, selalu pakai peralatan safety. Yang kelima, ikut pelatihan profesional. Yang keenam, tugas-tugas berisiko memerlukan perencanaan dan komunikasi. Yang ketujuh, dokumen prosedur keselamatan harus terlaksana. Adapun perlengkapan K3 seperti helm atau pengaman kepala, sepatu karet, sepatu pengaman atau safety shoes, pelampung, jas hujan, rompi safety atau wear pack, penutup telinga, sarung tangan, sabuk pengaman, tali pengaman, kacamata, dan pelindung wajah, masker, dan penyumbat telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Aksal akan melanjutkan presentasi ketiga yang pertama dibawakan oleh Abdillah Jamil. Ada kasus 4 pekerja di pabrik gula tewas tersiram air panas. Di sini menunjukkan waktu dan tempat berada di Cilacap, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 29 bulan 7 2009 dengan keterangan tewas setelah tersiram air panas di dalam tangki. Satu pekerja lainnya selamat namun mengalami luka parah. Diduga kecelakaan ini akibat operator keran tidak tahu masih ada orang di dalam tangki. Musibah bermula saat 5 pekerja tengah membersihkan bagian dalam tangki gula kristal di pabrik tersebut. Tiba-tiba, keran yang berada di atas dan mengarah ke dalam tangki mengeluarkan air panas yang diperkirakan mencapai 400 derajat Celcius. Akibatnya, keempat pekerja yang ada di dalamnya tewas seketika dengan kondisi mengenaskan karena panasnya uap. Menurut salah seorang rekan pekerja, air panas tersebut mengucur ke dalam tangki setelah tombol keran dibuka oleh salah seorang karyawan pabrik. Diduga, operator keran tidak mengetahui jika pekerjaan di dalam tangki tersebut belum selesai. Analisis kasus. Jika ditinjau dari faktor penyebab kecelakaan kerja, penyebab dasar kecelakaan kerja adalah kesalahan manusia itu sendiri, atau human error. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada operator keran. Menanggapi kecelakaan yang telah menewaskan 4 orang tersebut, seharusnya sang operator keran bersikap lebih hati-hati serta teliti, yaitu dengan benar-benar memastikan bahwa tangki gula kristal tersebut telah kosong, serta aman dialirkan air ke dalamnya. Maka mungkin kecelakaan kerja tersebut tidak akan terjadi.
Karyawan saat memasuki tangki seharusnya juga mengenakan alat-alat pelindung diri agar terhindar dari bahaya kecelakaan kerja. Kemudian penyebab kecelakaan yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Sistem manajemen yang baik seharusnya lebih ketat pengawasannya terhadap alat ini, menyadari alat ini memiliki risiko yang besar untuk menghasilkan loss atau kerugian. Beberapa tindakan manajemen yang bisa dilakukan adalah dengan meletakkan kamera-kamera di dalam alat tersebut, sehingga operator keran dapat memastikan bahwa di dalam tangki benar-benar tidak ada orang. Kemudian, apabila teknologi yang lebih canggih dapat diterapkan di sana, maka pada tangki tersebut dapat dipasang sebuah alat pendeteksi di mana apabila di dalam tangki masih terdapat orang atau benda asing, maka ada sebuah lampu yang menyala yang mengindikasikan di dalam tangki tersebut terdapat orang atau benda asing. Kemudian apabila telah terjadi kecelakaan, seharusnya dilakukan investigasi kecelakaan, inspeksi, pencatatan, serta pelaporan kecelakaan kerja. Pencegahan lain selain dari yang disebutkan tadi, yang pertama, dibuatnya peraturan yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, perencanaan, konstruksi, alat-alat pelindung diri, monitoring, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, adanya pengawas yang dapat melakukan pengawasan agar peraturan perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dipatuhi. Yang ketiga, dilakukan penelitian yang bersifat teknis, meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, pencegahan peledakan gas atau bahan beracun lainnya. Berilah tanda-tanda peringatan beracun atau berbahaya pada alat-alat tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Yang keempat, dilakukan penelitian psikologis tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, serta pemberian diklat tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada karyawan. Yang kelima, mengikut sertakan semua pihak yang berada dalam perusahaan ke dalam asuransi. Kasus yang kedua, kasus kecelakaan kerja di Klaten. Waktu dan tempat menunjukkan pada hari Senin tanggal 12 bulan 11 2015. Keterangan, korbannya merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan suami istri, Syukur 40 tahun dan Listiorini Hanifah 40 tahun, warga Dukuh Ngawunggo, Desa Ngawunggo, Kecamatan Ceper, Klaten. Peristiwa nahas itu bermula ketika korban yang bekerja sebagai operator mesin di sebuah pabrik tekstil di Pedan, Klaten tersebut berangkat bekerja pada pengayak malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Selang beberapa jam kemudian, atau sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, korban mematikan mesin karena ingin membetulkan benang yang putus pada mesin tersebut. Namun setelah benang tersambung, penyelamatan untuk menyelamatkan tenun yang itu, namun nahas, korban tidak menyadari saat mesin menyala. Ternyata, kain kerudung yang dikenakan masuk ke dalam mesin. Akibatnya, kain kerudung ikut tertarik ke dalam mesin dan menjerat leher korban hingga nyawanya tidak tertolong. Analisis kecelakaan menemukan, yang pertama, seorang karyawan mematikan mesin karena ingin membetulkan benang yang putus. Tanpa disadari, ternyata kain kerudung si korban masuk ke dalam mesin dan menjerat leher korban hingga tewas. Faktor penyebab, ketidakwaspadaan dan rasa ingin terburu-buru menjadi sebab utama dari kecelakaan kerja ini. Faktor lain merupakan penyebab tambahan. Perlu adanya gambar, tulisan-tulisan atau larangan meletakkan benda apapun di dekat mesin tenun dan memastikan tidak ada suatu benda yang tersangkut dalam mesin tersebut. Akibat yang ditimbulkan,
perusahaan akan mengalami kerugian baik berupa materi maupun non-materi. Terjadi kekosongan pada bagian operator tenun tersebut, jatuhnya korban jiwa. Kemudian kecelakaan kerja tersebut dapat diklasifikasikan menurut jenis kecelakaan terjepit, menurut penyebab mesin-mesin, menurut sifat luka patah tulang, menurut letak kelainan atau luka di tubuh, leher dan kepala. Selanjutnya, tindakan pasca kecelakaan kerja. Mengevaluasi kejadian sebelumnya agar tidak terulang kembali. Membenahi sistem K3 yang belum sesuai dengan ketentuan. Memberi penyuluhan terhadap para karyawan agar lebih berhati-hati dan waspada akan segala bahaya yang akan di tempat kerja, yang ada di tempat kerja. Yang terakhir, menanamkan kesadaran diri akan pentingnya K3 bagi setiap karyawan. Kesimpulan, penyebab kecelakaan kerja di sini dominannya disebabkan oleh faktor manusianya yang lalai terhadap bahaya yang akan timbul akibat rasa ingin tergesa-gesa segera menyelesaikan pekerjaan tanpa mempertimbangkan keselamatan diri. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.